Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan update terbaru ya tentang munculnya varian COVID-19 terbaru di akhir November tahun 2021 ini. Varian ini seperti yang mungkin sebagian dari kita sudah membacanya di banyak portal-portal berita maupun membacanya di berbagai media sosial gitu, memang perlu untuk diperhatikan. Akan tetapi, apakah memang varian terbaru dari COVID-19 ini berbahaya ataukah seperti apa? Kita pelajari yuk. Nah, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian like and share ya. Jadi baru saja, yakni pada tanggal 25 November 2021, perwakilan dari WHO, yakni Dr. Maria Van G ini mengumumkan kemunculan varian baru dari COVID-19. Awalnya, varian baru ini diberi nama varian B.1.1.529 atau nama lainnya adalah tulisannya NU, bacanya New. Namun kemudian pada tanggal 27 November 2021, WHO kemudian mengumumkan nama dari varian B.1.1.529 ini menjadi varian Omicron. Nah, varian Omicron ini kemunculannya memang dimulai atau terdeteksi di bulan November 2021. Muncul di beberapa negara. Di awal berita ini muncul adalah memang di Afrika Selatan. Akan tetapi seiring dengan jam gitu ya, beberapa negara mulai update dan ternyata timelinenya lebih dahulu Belgia yang ada di Eropa ya daripada Afrika Selatan ini. Dan bisa jadi memang sudah menyebar di banyak negara. Sampai yang terbaru itu di Hong Kong juga sudah ada, di negara-negara tetangga kita juga sudah ada. Bisa jadi memang sudah banyak tersebar di seluruh dunia karena memang beberapa negara sudah mulai membuka bordernya atau perbatasannya dari penerbangan luar negeri. Jadi ciri khas dari varian Omicron ini yang paling menonjol dan membuat para ahli virus di dunia ini terhenyak gitu ya, karena terjadinya mutasi kurang lebih sebanyak 50 mutasi. Nah, dari kurang lebih 50 mutasi ini, lebih dari 30 mutasinya itu terdapat pada spike atau tonjolan yang digunakan oleh virus untuk menempel pada sel inang. Kalau kita masih ingat lagi ya, bahwasanya antara COVID-19 itu menempel pada sel inang, utamanya di saluran pernapasan manusia itu ya, itu kan ada namanya protein ACE2. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi mutasi pada spike-nya ini kurang lebih adalah sekitar 30 dan selebihnya adalah mutasi pada bagian non-spike atau selain pada spike tonjolan virus COVID-19. Nah, mutasi ini berdampak meningkatnya penularan dari COVID-19 varian Omicron ini serta kemampuan dia yang semakin meningkat untuk berkelit dari antibodi. Ini yang kemudian menyebabkan para ahli memusatkan perhatian ya pada varian Omicron ini. Nah, untuk sementara ini karena memang masih sangat baru gitu ya, data yang ada juga masih sangat terbatas. Data apa saja yang ada? Di antaranya adalah yang pertama, varian Omicron ini menyebabkan kenaikan kasus positif di Afrika Selatan menyalip Delta. Apakah ini menunjukkan bahwasannya varian Omicron bisa mengalahkan Delta atau karena sebelumnya itu kasus Deltanya sudah rendah sehingga kemudian tidak ada saingan Omicron? Kita masih menunggu data selanjutnya. Selain itu, meningkatkan reinfeksi, tetapi memang masih sangat awal penelitiannya ya. Jadi reinfeksi ini kemampuan virus untuk menginfeksi ulang untuk manusia-manusia yang dulunya pernah menderita COVID atau memang belum pernah menderita COVID. Selanjutnya, data yang ada juga varian Omicron berpotensi menurunkan respon imun dari tubuh manusia yang sudah pernah terkena COVID-19 atau sudah mendapatkan vaksin. Otomatis akan mempengaruhi efektivitas vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita. Akan tapi sekali lagi karena memang ini masih sangat baru sehingga datanya juga masih sangat terbatas, maka masih perlu penelitian dan data lebih lanjut. Hal-hal tersebut inilah yang kemudian menjadikan varian Omicron ini menjadi varian of concern atau VOC. Jadi varian yang menyedot perhatian dan harus diperhatikan oleh para ahli virus serta para pengambil kebijakan. Akan tapi, lain ini,
diketahui bahwasanya dari data yang sudah ada ya, meskipun kasus COVID-19 karena varian Omicron di Afrika Selatan utamanya itu meningkat dengan sangat pesat, akan tetapi tingkat rawat inap atau keparahan belum terbukti lebih tinggi daripada varian lainnya. Ini menjadi sebuah harapan kita ya, bahwasanya bisa jadi meskipun mutasinya tadi itu di atas 50 macam mutasi, belum tentu mutasi ini akan menghasilkan varian yang lebih dahsyat atau lebih berbahaya dari varian-varian sebelumnya. Bisa jadi memang mutasi-mutasi tersebut ini menyebabkan virus baru atau varian baru yang terbentuk itu bisa lebih tidak seberbahaya virus sebelumnya, atau bisa juga hanya sama dengan varian sebelumnya. Jadi memang masih membutuhkan data dan penelitian lebih lanjut, serta yang paling utama adalah kita masih membutuhkan waktu. Nah, dibutuhkan waktu sekitar paling cepat memang 1 minggu hingga 2 minggu untuk memperoleh data yang lebih valid gitu ya, akan kemampuan Omicron utamanya dalam menurunkan efektivitas vaksin serta menghindari imun. Karena memang kedua hal ini jika memang ternyata bisa dihindari oleh si Omicron, maka kita harus memikirkan langkah selanjutnya untuk mengatasi varian Omicron ini seperti apa gitu ya. Akan tetapi kita juga tidak boleh cemas terlalu berlebihan ya, karena meskipun ada kemungkinan Omicron bisa menghindari imun, akan tapi sistem imun itu kan kompleks ya. Ketika varian Omicron ini bisa menghindari imun, saya pribadi tidak yakin bisa menghindari sepenuhnya ya. Masih akan ada bagian-bagian dari kerja sistem imun tubuh kita yang masih akan mengenali varian tersebut sebagai bagian dari COVID-19. Karena memang ada sel memori di dalam sistem imunitas tubuh kita. Seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap nomor 1, prokes ya. Jadi seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, prokes semakin kendor. Kita melihat semakin banyak kerumunan, semakin banyak yang membuka maskernya gitu ya. Akan tapi dengan munculnya varian ini serta mendekatinya ke masa-masa libur akhir tahun, libur semester untuk sekolah gitu, maka ada kemungkinan memang akan memicu munculnya gelombang COVID selanjutnya. Semoga tidak terjadi ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita membiarkan entah itu varian Omicron ataupun varian-varian yang lain gitu ya, untuk memiliki kesempatan menyerang. Kalau kita kembali prokes ketat, maka kesempatan itu akan semakin sedikit. Dan itu untuk yang belum vaksin, maka tidak ada pilihan lain, harus segera vaksin. Karena terbukti gitu ya, meskipun masih dengan data yang awal, bahwasanya meskipun penularannya diprediksi lebih cepat, akan tetapi tidak menimbulkan gejala yang berat serta tidak sampai harus rawat inap. Sehingga itu kegunaan dari vaksin untuk memicu sistem imun tubuh kita mengenali sebanyak mungkin varian yang muncul dari evolusi COVID-19. Stay safe teman-teman, semoga Tuhan selalu melindungi kita. Jangan panik, tetap update pengetahuan terkait dengan varian terbaru dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.